Halo teman, selamat datang di les Fisika Online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman, kenalkan nama saya Surya, bisa dipanggil dengan kasur, tapi tidak bisa buat tidur ya teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya tidak akan membahas tentang soal ataupun materi tentang fisika, tapi saya akan membagikan tips-tips bagi kalian yang sulit belajar fisika. Tetapi perlu dipahami bahwasanya tips ini tidak berlaku umum ya teman-teman, karena pada dasarnya suka atau tidak sukanya fisika itu tergantung pada diri kita masing-masing. Kalau kita tidak ada niat yang kuat, berapapun dikasih suatu tips, maka tetap juga akan susah mempelajari fisika. Oleh karena itu, kalian harus punya niat yang kuat, supaya kalian bisa belajar fisika lebih asik lagi. Oke teman-teman, langsung saja kita simak videonya sampai akhir. Jangan skip ya. Tips yang pertama adalah teman-teman harus mempunyai niat yang kuat. Karena dengan menanamkan niat yang kuat pada diri kalian, kalian akan membuat pondasi yang kuat bagi diri kalian. Jadi ketika teman-teman menghadapi soal-soal yang sulit, nah kalian itu nggak langsung wah soalnya sulit begitu. Kalian pasti akan mencari referensi ya, baik itu dari Google mungkin ya, atau mungkin dari video, atau mungkin dari tanya guru lesnya begitu kan. Nah itu adalah niat yang kuat, jadi tidak mudah menyerah begitu. Tapi berbeda dengan orang yang tidak niat. Kalau tidak niat kan berarti kalau misalnya ada soal bahkan baru diketahui sebuah motor begitu ya, diketahui sebuah motor dia langsung udah menyerah, wah apa sih fisiknya ini susah banget gitu kan. Nah itu berarti dia udah nggak punya niat yang kuat begitu kan. Karena pada dasarnya niat yang kuat itu adalah pondasi kita, langkah awal kita buat menuju ke kesuksesan gitu. Bukan hanya dalam bidang fisika ya teman-teman, bidang apapun itu. Dengan niat yang kuat, baik itu di awal atau di akhir atau mungkin di tengah, kita akan terus berjalan. Kalau niat kita nggak kuat, mungkin kita di awal atau mungkin di tengah, bahkan atau mungkin di akhir, kita akan menyerah di tengah jalan gitu. Jadi biasakan kalau mengerjakan sesuatu yang positif, itu harus dengan niat yang kuat. Supaya pondasinya atau prinsipnya tetap terjaga sesuai dengan tujuan awal kita. Oke, tips kedua. Tips kedua adalah pilih buku penunjang kalian. Jadi, kalau untuk mempermudah belajar fisika, kita bisa menggunakan buku-buku penunjang ya. Bukan buku paket ya. Kalau buku paket kan isinya tuh kayak materi dari awal sampai akhir itu secara detail gitu. Kalau untuk yang tidak suka fisika kan pasti susah kan belajarnya. Nah, sebaiknya kalian yang susah belajar fisika bisa menggunakan buku-buku penunjang. Buku penunjang itu kayak seperti buku yang isinya itu rangkuman rumus fisika gitu. Ada materinya cuman sedikit. Udah diringkas ada rumusnya. Nah, itu kalian wajib punya minimal satu lah ya. Nah, kalau udah punya buku fisika penunjangnya, nah kalian pelajari. Gitu ya. Kemudian tips ketiga. Tips yang ketiga, nah teman-teman kan udah dapat tuh buku penunjangnya, buku penunjang fisika ya, yang berisi rangkuman materi-materi fisika yang mudah dipahami. Nah, teman-teman belajar satu bab dulu aja, sesuai dengan kelas teman-teman. Semisal nih ya, teman-teman kelas 11, kemudian ambil bab termodinamika. Nah, teman-teman belajar aja nggak apa-apa, dari awal sampai akhir bab tersebut. Nah, nggak apa-apa, teman-teman nangkapnya cuma 5% mungkin, atau mungkin nangkapnya cuma 10%, nggak apa-apa, tetap slow aja belajarnya. Nggak usah terlalu dipaksakan, seenaknya aja gitu. Kira-kira nangkapnya cuma 5% atau mungkin 2% bahkan, nggak apa-apa, tetap belajar aja gitu. Karena kan belajar itu nggak langsung instan, tapi step by step gitu. Oke, next ke tips keempat. Nah, di tips keempat ini, ketika teman-teman belajar satu bab tadi itu, jangan lupa rumusnya itu ditulis dalam satu kertas ya. Semisal nih, kertasnya pakai folio juga boleh, atau mungkin HVS juga boleh, atau bahkan buram juga boleh. Teman-teman tulis rumus-rumusnya, baik itu dengan keterangannya. Semisal contoh nih ya, ada rumus tekanan, jangan lupa P itu ditulis keterangannya tekanan begitu. Kemudian T besar jangan lupa ditulis dengan suhu begitu. Jadi jangan hanya cuma nulis P, W,
T atau bahkan A gitu kan, nggak ada yang tahu gitu kan, kadang-kadang lupa gitu kan. Nah, biasakan nulis rumusnya itu dengan keterangannya supaya nanti mempermudah kalian buat belajar ini tuh variabel apa begitu. Oke ya. Tips kelima. Nah, di tips kelima ini teman-teman bisa menggunakan latihan dasar yang ada dalam buku tersebut. Nah, latihan dasar ini biasanya masih tingkat mudah ya teman-teman. Karena kan itu buku penunjang. Buku penunjang itu biasanya soal-soalnya itu lebih mudah, belum tingkat level yang susah begitu. Kalian coba dulu aja nomor satu. Nah, di nomor satu nanti teman-teman bisa identifikasi soalnya ya. Soalnya misalnya diketahui apa, kemudian ditanya apa, itu dikumpulin. Kayak semisal diketahui suhu, kemudian ditanya adalah tekanan. Nah, itu kan dikumpulin dua variabel suhu sama tekanan. Nah, jangan lupa teman-teman lihat rumus yang udah teman-teman buat di samping meja kalian. Itu kalian lihat mana sih yang ada kata suhunya, mana sih yang ada kata tekanannya, begitu. Kira-kira dengan diketahui suhu sama tekanan itu bisa buat nyari ini enggak gitu. Paham nggak maksudnya? Itu namanya identifikasi soal. Jadi dengan modal yang sudah ada di soal diketahui apa itu, kemudian buat mencari sesuatu berdasarkan rumus yang udah kalian tulis begitu. Nah, itu biasakan seperti itu buat kerjaan soal fisika untuk yang awal-awal gitu kan. Jangan langsung ke makna fisiknya. Dasarnya seperti aja dulu nggak apa-apa. Kalau udah kayak gitu, tips selanjutnya adalah teman-teman bisa mengerjakan soal-soal tersebut paling nggak mungkin 10 soal dulu ya, nggak apa-apa. Baca soal, lihat rumus, baca soal, lihat rumus, baca soal, lihat rumus gitu. Nanti lama kelamaan teman-teman jadi terbiasa gitu. Oh, ternyata kalau cari tekanan itu yang dibutuhkan cuma suhu gitu. Oh, ternyata kalau nyari ketinggian itu yang dibutuhkan cuma massa sama gravitasi. Nyari eksponensial yang dibutuhkan adalah ini dan itu gitu. Jadi teman-teman ini udah kayak secara tidak sadar terkonsep pola berpikirnya bahwasanya kalau diketahui ini, oh berarti rumus yang digunakan ini begitu. Nah, paling enggak teman-teman udah bisa belajar fisika secara tidak langsung di situ. Udah terbiasa dan udah menemukan jalan gitu, solusinya. Wah, ternyata fisika itu ternyata mudah begitu kan. Bagaimana soalnya itu di bawah pun teman-teman pasti juga bisa gitu ngerjainnya. Kalau udah dasarnya udah tahu dulu begitu. Nah, ulangi tips-tips yang tadi saya bacakan dari awal sampai akhir tadi. Jangan lupa dijaga dijaga ritme belajar gitu. Karena kan kalau belajar terlalu lama itu juga dampaknya juga buruk gitu. Membuat otak kita semakin jenuh. Wah, kok susah ya tiba-tiba ya, kok ini gimana sih gitu. Apalagi pas nggak ketemu jawabannya kan, ini gimana sih nggak ketemu jawabannya kesana kesini, malah jadi benci kan. Ya kami istirahat dulu aja nggak apa-apa, dijaga ritmenya, nggak usah terlalu semangat, nggak usah terlalu membiarkan juga gitu. Di tengah-tengahnya lah, paling nggak di tengah-tengahnya. Kalau lagi mood ya kita kerjakan, kalau udah nggak mood ya udah tinggal dulu. Tapi jangan terlalu nggak mood ya, kita harus tetap ada moodnya gitu kan. Karena kita kan belajar namanya, belajar itu harus step by step gitu kan katanya, perlahan-lahan, nggak harus diforsir untuk terus-terusan belajar begitu ya. Oke, mungkin tips dari saya itu dulu. Nanti mungkin saya akan nambah video lagi tentang tips-tips mengerjakan soal ya. Nanti saya mungkin akan membagi tips soal itu dari yang basic ke intermediate dan mungkin ke soal-soal yang tingkatnya udah master ya, udah tingkat SBMPTN, mungkin UMPTN atau bahkan SIMA UI, UMUGM, USMITB gitu kan ya. Ya, nanti kita belajar lagi lah. Oke, mungkin saya akan memberikan satu prakteknya dari tips yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, di sini saya menggunakan buku Super Soal Fisika SMA ya, teman-teman. Nah, ini bukunya. Super Soal Fisika SMA. Ini salah satu buku penunjang. Ini udah lama banget ya, mungkin waktu saya SMA belinya. Jadi waktu itu mungkin harganya berapa ya? Mungkin 40.000 ya, zaman 2000 berapa ya? 2015 mungkin ya. Nah, ini salah satu buku penunjangnya. Jadi dalam buku ini tuh isinya udah kayak diringkes gitu, rumus-rumusnya. Teman-teman bisa beli lagi di toko buku, itu banyak banget buku-buku penunjang, kayak buku saku mungkin, atau mungkin buku apa gitu, banyak kok di toko buku. Oke, saya mungkin akan ambil soal tentang bab, sekarang semester genap ya, mungkin ambil soal
Usaha dan Energi ya, kelas 10. Nah, jadi sebelumnya kan dari tips tadi udah membuat kayak semacam apa namanya? Kumpulan rumus tadi ya, yang dalam suatu folio gitu kan, seperti ini. Nah, udah dibuat rumus seperti itu ya. Kemudian ada soal seperti ini, teman-teman. Sebuah benda bermasa 5 kg jatuh dari ketinggian 10 meter. Besar energi potensial yang hilang saat ketinggiannya 4 meter adalah. Nah, jadi dari sini diketahui ada massa 5 kg. Kemudian dari ketinggiannya 10 meter. Nah, kemudian besar energi potensial ditanyanya berapa ketika ketinggiannya 4 meter gitu. Berarti kan itu ketinggiannya adalah ada dua ketinggian, ketinggian 1 dan ketinggian 2, yakni 10 dan juga 4. Sehingga bisa dikurangi, jadinya 6 meter gitu kan. Nah, kira-kira tuh yang diketahui kan tinggi, kemudian ada massa dan ada gravitasi. Kira-kira dari rumus yang udah kalian buat ini, kira-kira manakah yang digunakannya? Energi potensial yang mana? Nah, nomor 3 ya. Nah, nomor 3 berarti gunakan rumus ini, EP sama dengan mg kalikan delta H gitu. Masukin aja, massanya diketahui, gravitasinya diketahui. Apaan lagi? Delta H-nya diketahui. Sehingga tinggal masukin 5 dikalikan dengan 10, 50 dikalikan dengan delta H-nya, yakni 10 dikurangi dengan 4 sama dengan 6. Berarti 50 kalikan 6 sama dengan 300 Joule. Berarti jawabannya yang C. Gampang kan? Nah, ini emang gampang karena ini memang soal-soal pengantar kalian untuk nanti kalian bisa lagi ke soal yang master gitu. Jadi emang sih buku penunjang itu bagusnya gitu, dari soal yang udah dibuat sederhana, dari materi yang udah dibuat sederhana, udah dikupas tuntas begitu, sampai ke inti-intinya, kemudian dikasih soal yang mudah-mudah, sehingga membuat siswanya tuh, wah ternyata gampang ya soal fisika itu, oh ternyata mudah ya gitu kan. Nah, nanti kalau ada soal yang lebih sulit lagi, teman-teman udah bisa tuh menganalisis secara tidak langsung jawaban-jawaban mana yang paling benar untuk menghadapi soal-soal tersebut. Oke, mungkin tips dari saya sampai sini dulu ya. Mungkin nanti semoga bermanfaat. Semangat!